Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak kelas 2. Jumpa lagi bersama dengan Miss Sonta di pembelajaran kali ini ya. Kita akan belajar pembelajaran 4 sampai 6, masih dari tema 1, subtema yang keempat. Simak baik-baik videonya supaya kalian dapat mengerti tentang pembelajaran kita hari ini. Oke? Nah, kali ini kita belajar muatan bahasa Indonesia dari kalimat penolakan. Masih dari kalimat penolakan. Masih ingat kan kalian kalau kita mau menolak ajakan atau menolak tawaran seseorang, kita harus menolaknya dengan bahasa yang santun. Iya, meskipun kita tidak mau, tidak bisa, tapi kita harus menolaknya dengan bahasa yang baik dan bahasa yang santun ya anak-anak. Iya, hidup rukun di masyarakat berarti saling menghormati dan menghargai orang lain. Misalnya ketika menolak tawaran atau ajakan orang lain, seperti yang sudah pernah Miss jelaskan. Sebaiknya ucapkan kalimat penolakan dengan santun agar tidak menyakiti orang lain. Ini ada gambar, ada contoh. Seorang ibu sedang menawarkan kue kepada seorang bapak yang sedang duduk ya. Silahkan kuenya dicicipi, kata ibu. Lalu kata bapak, terima kasih bu, saya masih kenyang. Nah, ini juga penolakan yang menggunakan bahasa yang baik dan bahasa yang santun. Ketika sang ibu menawarkan kue tetapi sang bapak tidak ingin karena masih kenyang, bapak bisa menolaknya dengan halus, dengan sopan, dengan baik. Terima kasih bu, saya sudah kenyang, saya masih kenyang. Seperti itu ya anak-anak ya. Kalau kalian juga ditawari oleh mama, oleh siapapun itu, oleh miss, oleh kakak, oleh teman, kalau kalian tidak mau, kalian tolak dengan bahasa yang baik. Terima kasih, nanti saya ambil gitu misalnya ya. Terima kasih, saya masih kenyang gitu. Kita belajar muatan SBDP. Membuat mosaik menggunakan bahan alam. Mosaik dibuat dengan cara menempelkan kepingan-kepingan bahan alam pada bidang datar. Bahan alam untuk membuat mosaik antara lain pecahan kulit telur, biji-bijian, dan potongan kertas. Seperti pada gambar ini adalah potongan-potongan kertas ya. Ada dari kertas yang berwarna merah dan berwarna hijau dan berwarna hitam. Kertasnya kita gunting-gunting dulu, kita potong-potong kecil, kemudian bisa kita tempelkan menggunakan lem di bidang datar, bisa di kertas gambar, ya terserah, pokoknya bidangnya datar. Oke anak-anak, kamu sudah mengetahui pentingnya cara menolak untuk menjaga kerukunan. Coba ya latihan di rumah, ucapkan kalimat penolakan dengan santun. Oke? Menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Jika kemarin kita sudah belajar dari pengamalan sila ke-1 dan sila ke-2 di lingkungan masyarakat, kali ini kita belajar dari sila ketiga ya. Contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari tarian daerah. Iya, kamu Miss yakin kalian semua pada pintar, jago menari tari modern ya, misalnya kayak K-pop dance. Itu Miss yakin kalian semuanya sudah pintar, jago mengikutinya. Coba kalian juga harus belajar mengikuti tarian daerah. Misalnya kamu dari daerah mana, Jawa Barat, apa tarian khas daerah Jawa Barat? Kalau Miss dari daerah Sumatera Utara, Miss belajar tarian tortor. Seperti itu, misalnya narinya Sindanggar Tulo ya. Iya, itu kamu tandanya sudah cinta kepada tanah air. Kamu sudah mengamalkan sila ketiga tentang Indonesia, persatuan Indonesia ya. Kemudian yang kedua, bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Jadi kamu harus membeli dan menggunakan barang-barang produk buatan Indonesia. Itu kamu sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Sudah paham? Selanjutnya, bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Ini sudah sering Miss ajar berulang-ulang ya. Ayo anak-anak, saling menghargai dengan teman yang berbeda suku. Mau berteman dengan teman yang sukunya apapun itu ya. Jangan hanya bermain dengan yang satu suku dengan kamu. Kamu harus bermain dengan teman yang memiliki beragam suku. Oke? Karena Indonesia ini mempunyai bermacam suku ya. Oke, beragam suku bangsa. Oke.
Yang keempat, bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Seperti pada gambar, bekerja sama gotong royong membersihkan lingkungan, misalnya membersihkan pos kamling, membersihkan pos ronda, membersihkan balai desa sama-sama ya. Itu kamu sudah membantu, sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Kalimat penolakan juga terdapat dalam dongeng. Jika kamu menolak permintaan, sebaiknya ucapkan dengan santun. Ini sudah terus berulang-ulang disampaikan. Jika kamu mau menolak tawaran, menolak permintaan, menolak ajakan, tolak dengan santun, dengan bahasa yang baik. Oke? Ini kita mau menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat. Pengamalan Pancasila harus dilakukan dalam hidup bermasyarakat. Sila keempat menunjukkan kita harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Nah, ini ada perkumpulan bapak-bapak ya, yang tadi yang ada di pembelajaran 1, 2, 3 yang sudah melakukan rapat ya, yang sudah melakukan musyawarah. Bagaimana jika kita bekerja bakti besok? Wah, ide bagus Pak. Nah, Bapak ini menyebutkan pendapatnya, Bapak ini mengucapkan pendapat dia. Bagaimana kalau kita besok melakukan kerja bakti? Wah, ide bagus Pak, kata temannya, menyahut ya. Contohnya yaitu adalah menghormati pendapat orang lain. Itu adalah pengamalan Pancasila keempat di lingkungan masyarakat. Dan ini menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di masyarakat. Sila kelima menunjukkan sikap adil terhadap sesama manusia. Contohnya, gotong royong membersihkan lingkungan. Baik anak-anak, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Kita sudah belajar muatan bahasa tentang penolakan, muatan PPKN tentang pengamalan Pancasila sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima di masyarakat. Kemudian kita sudah belajar apa itu mosaik ya, potongan-potongan kertas yang ditempel pada bidang datar. Pembelajaran kita sampai di sini. Anak-anak selamat mengerjakan tugas dengan baik. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, bye-bye.